Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah menyetujui indikasi pemberian vaksin COVID-19 bagi lansia usia 60 tahun ke atas dan kelompok masyarakat lainnya yang ditunda pemberian vaksin COVID-19-nya pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1. Dan berikut paparan selengkapnya dari rekan Mercy Wijaya dalam segmen At Large kali ini. Silakan Mercy. Terima kasih Vera. Pemirsa, pemerintah telah menjalankan program vaksinasi COVID-19 selama 1 bulan terakhir. Kini ada tambahan 4 kelompok masyarakat yang dapat menerima vaksin tersebut. Hal ini merujuk dari surat edaran Kementerian Kesehatan dan pernyataan dari pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi Rondonuwu. Ia mengatakan bahwa kini Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional telah menyampaikan kajian bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada kelompok usia 60 tahun ke atas, kelompok komorbid atau yang memiliki penyakit bawaan, kelompok penyintas COVID-19 atau yang sudah pernah terkena virus corona, dan juga kelompok ibu menyusui dengan terlebih dahulu didahulukan anamnesa tambahan. Anamnesa tambahan ini merupakan pemeriksaan secara lebih lanjut menggunakan metode wawancara dengan pasien maupun keluarga pasien. Dan tentunya vaksinasi dapat diberikan kepada 4 kelompok baru ini dengan syarat-syarat tertentu. Bagi lansia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa indikasi atau indikator yang akan dilihat oleh vaksinator. Pertama, apakah lansia tersebut tidak sering merasa kelelahan. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama adalah bahwa yang akan menerima vaksin tidak kesulitan naik 10 anak tangga. Yang kedua, yang akan menerima vaksin juga tidak kesulitan jalan kaki selama 100 sampai 200 meter, tidak sering merasa kelelahan, dan tidak terlalu banyak memiliki penyakit. Nanti akan ada daftar seperti daftar-daftar tersebut, pemirsa, jika memiliki hipertensi atau diabetes, stroke, kanker, penyakit paru kronis, nyeri sendi, serangan jantung, gagal jantung, penyakit ginjal, nyeri dada maupun asma, ini akan dipantau lebih lanjut bagaimana apakah memiliki kualifikasi untuk divaksin COVID-19, dan terakhir tidak mengalami penurunan berat badan drastis selama 1 tahun terakhir. Jika 3 indikator ini tidak berhasil dipenuhi oleh calon yang menerima vaksin COVID-19, maka calon tersebut tidak bisa menerima vaksin COVID-19. Dan terkait dengan penyakit-penyakit bawaan yang dimiliki oleh lansia di atas 60 tahun, ini di syaratnya adalah memiliki kurang dari 5 penyakit yang telah terdaftar. Selanjutnya, ada syarat-syarat juga yang diberikan bagi masyarakat komorbid yang akan menerima vaksinasi. Yang pertama, bagi penderita tekanan darah tinggi, hasil cek tekanan darahnya waktu screening awal ini harus berada di bawah 180/110 mmHg. Rentangnya diperluas oleh pemerintah, pemirsa, karena sebelumnya hanya 140/90 mmHg. Namun saat ini sudah bisa di bawah 180 sampai atau per 110 mmHg. Yang kedua, penderita diabetes juga bisa menerima vaksin COVID-19 dengan syarat tanpa komplikasi akut, tanpa kadar gula, dan juga kadar gulanya ini harus tetap terkontrol dan rutin minum obat diabetes. Yang ketiga, kini vaksin COVID-19 diperbolehkan diterima oleh penyintas kanker atau yang sudah melewati penyakit kanker dengan kondisi kesehatan yang baik dan tidak sedang menjalani pengobatan kanker. Dan bagi kelompok ibu menyusui dan penyintas COVID-19 ini juga sekarang sudah diperbolehkan untuk menerima vaksin COVID-19. Syaratnya bagi penyintas vaksin COVID-19 adalah telah lebih dari 3 bulan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan memang bagi ibu menyusui sudah dapat diberikan vaksin COVID-19 tersebut berdasarkan uji klinis yang dilakukan oleh Brazil yang menguji coba atau menguji klinis vaksin Sinovac, dan ini dirasa aman oleh Badan POM dan dikeluarkanlah izin bagi 4 kelompok masyarakat yang telah saya jelaskan sebelumnya. Namun meskipun sudah ada beberapa kriteria yang diperbolehkan untuk menerima vaksin COVID-19, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarjo, mengatakan bahwa perlu pengawasan ketat kepada lansia yang menerima vaksin COVID-19 karena imunitas tubuhnya sudah tidak sekuat masyarakat yang berusia muda. Ia mengatakan takut terjadi efek samping vaksin sehingga harus ada pemantauan yang lebih ketat. Efek samping yang paling berbahaya adalah alergi.
bisa menyebabkan shock, anafilaksis, atau alergi berat. Itu yang paling berbahaya. Tapi kalau kita lihat gejala-gejala ringan lainnya yang bisa dialami oleh lansia adalah ngantuk, lemas, sakit kepala, dan itu merupakan gejala-gejala ringan. Namun secara keseluruhan, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa vaksin COVID-19 ini aman untuk disuntikan kepada lansia. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat bahwa 4 kelompok masyarakat yang sekarang ini boleh menerima vaksin COVID-19 sebenarnya bisa mendukung program vaksinasi nasional yang sedang dijalankan oleh pemerintah selama 1 bulan terakhir. Secara garis besar, pemerintah menargetkan selama 12 bulan sampai 15 bulan terakhir mulai dari Januari 2021 sampai Maret 2022 akan ada 70% masyarakat Indonesia yang menerima vaksin atau 181,5 juta masyarakat supaya tercipta herd immunity atau kelompok masyarakat yang bisa imun dari vaksin COVID-19. Namun secara jangka pendek dari bulan Januari sampai April 2021, target awal pemerintah adalah menyuntik 40,2 juta masyarakat Indonesia yang terdiri dari 1,3 juta tenaga medis atau tenaga kesehatan, 17,4 juta petugas publik seperti ASN, TNI maupun Polri, dan juga 21,5 juta lansia. Realisasinya saat ini sudah ada lebih dari 1 juta tenaga kesehatan yang berhasil disuntik vaksin COVID-19 oleh pemerintah berdasarkan data tanggal 11 Februari 2021. Dan saat ini pun Indonesia sudah bisa memiliki kemampuan suntik 60.000 sampai 80.000 vaksin per hari. Ini per 10 Februari 2021 dan diharapkan kapasitasnya bisa terus bertambah. Sementara dari 4 kelompok yang tadi yang sekarang ini sudah bisa menerima vaksin COVID-19, ternyata kontribusinya atau jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Sehingga ini bisa membuat program vaksin COVID-19 menjadi lebih lancar. Kita akan lihat dalam infografis berikut ini bahwa masyarakat yang memiliki hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah tinggi, ada sebanyak 23,4% dari seluruh penduduk Indonesia yang sebanyak 270 juta penduduk. Atau sekitar 63 juta diantaranya adalah masyarakat yang memiliki hipertensi. Sementara untuk masyarakat lansia yang berusia 60 tahun ke atas, ini ada 28,7 jiwa atau sekitar 10,6% dari total penduduk Indonesia. Sementara masyarakat yang memiliki penyakit diabetes ada sebanyak 10,7 juta jiwa atau 3,9% dari total penduduk Indonesia. Sehingga jumlahnya ini cukup banyak pemirsa, kira-kira bisa ada 30% dari masyarakat yang memang memiliki penyakit bawaan atau komorbid dan lansia. Kita akan lihat sebelumnya negara-negara lain telah terlebih dahulu memperbolehkan vaksin COVID-19 kepada lansia di atas 60 tahun. Beberapa negara diantaranya adalah Amerika Serikat. Kita ingat pada bulan Desember 2020 kemarin, Amerika Serikat memprioritaskan 2 kategori atau 2 kelompok yang divaksin COVID-19. Yang pertama adalah tenaga medis, yang kedua adalah lansia yang berada di panti jompo. Dan mereka akan disuntik dengan vaksin COVID-19 Moderna dan Pfizer BioNTech. Dan kalau kita ingat juga di Inggris, pasien pertama yang disuntik vaksin COVID-19 adalah lansia menggunakan vaksin Pfizer BioNTech. Dan di Jepang pun selama 3 bulan terakhir pemerintahnya menargetkan seluruh lansia yang ada di Jepang bisa divaksin COVID-19 milik Pfizer dan BioNTech. Dan yang terakhir di Brazil, ini merupakan negara yang menjadi tempat uji coba juga dari vaksin COVID-19 milik Sinovac yang digunakan oleh Indonesia saat ini. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini vaksin Sinovac aman untuk digunakan bagi masyarakat lansia di atas 60 tahun dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Brasil pun sekarang ini sudah memprioritaskan untuk suntikan vaksin COVID-19 kepada lansia karena memang lansia ini adalah yang paling rentan terkena COVID-19. Kita harap bahwa program-program pemerintah vaksin COVID-19 dapat berjalan lancar untuk dapat mengendalikan virus corona di Indonesia maupun secara global. Demikian Vera, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas pemaparan Anda, Mercy.